warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Miss Uli. Jadi pada pertemuan kali ini Miss Uli akan membahas berkenaan getaran pada bandul. Nah, untuk mengetahui cara menghitung getaran pada bandul, maka kalian harus tahu dulu bagaimana cara menentukan yang namanya getaran pada bandul atau menentukan getarannya. Berarti, nah kita harus tahu dulu yang mana simpangan, yang mana amplitudo, ya. Nah, untuk menghitung satu getaran atau mencari N, ya, untuk mencari N, ya, atau getaran, maka kita perlu tahu cara penghitungannya. Kita lihat nih, kalau yang bagian A ini namanya adalah simpangan. Nah, sedangkan bagian 0 ini dia atau titik setimbang, ya, ini adalah bagian titik setimbang. Ya, bagian titik setimbangnya. Sedangkan, ya, berarti yang mana yang namanya amplitudo? Nah, untuk amplitudo berarti amplitudo adalah simpangan yang terjauh. Berarti dari mana? Dari A ke B, ya. Maaf salah ya, bukan A ke B tapi dari, ya, dari ya, dari titik simpangan terjauh. Berarti A ke O, ya, dan A ke O dan O ke B. Nah, ini adalah simpangan yang terjauhnya. Sedangkan untuk untuk menghitung jumlah getaran, maka kita lihat dulu jarak dari A ke O itu adalah 1/4, ya. Nah, berarti kalau O ke B berapa? Sama, O ke B juga adalah, ya, O ke B adalah 1/4. Nah, berarti kalau setengah getaran dari mana ke mana? Kalau setengah getaran berarti dia membutuhkan jarak dari mana? Dari A ke O dan O ke B. Ini adalah 1/2 getaran. Berarti kalau satu getaran berapa? Berarti kalau mau satu getaran berarti dari apa? Dari A, kemudian ke O, kemudian ke B, kemudian kemana lagi? Kemudian ke O lagi, kemudian ke A lagi. Nah, ini adalah satu getaran. Berarti N-nya itu adalah satu getaran. Ya. Nah, berarti nanti kalau dia 1/4 getaran dari mana? Tinggal dari apa? Dari A ke O, kemudian O ke B, B ke O, O ke A, ya. Kemudian A ke O dan O ke B. Nah, itu adalah 1/2 getaran. Begitu cara menghitung untuk getaran, ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Nah, Bayu sedang bermain ayunan. Bayu mulai bergerak dari posisi 1 hingga posisi 3. Kemudian dia bergerak lagi nih dan berhenti mencapai posisi 3. Nah, kita lihat ya. Kemudian gerakan Bayu ini, ayunan Bayu membutuhkan waktunya 2,5 sekon. Berapakah jumlah getaran atau amplitudo, frekuensi, dan periode pada ayunan Bayu? Nah, kalau ada soal seperti itu, maka kita cari dulu berapa N-nya, karena dia yang pertama kali adalah yang dicari adalah jumlah getaran atau N, ya. Berarti N-nya berapa nih, ya. Untuk N-nya, ya, dari tadi itu kita baca lagi. Bayu mulai bergerak, ya, dari posisi 1 hingga posisi 3, kemudian dia berhenti, berarti dari 1 ini, ya, ini 2, ini 3, kemudian dia bergerak lagi tuh sampai mencapai posisi 2. Berarti, ya, ini ke sini, 1 ke 2, 2 ke 3, kemudian dia bergerak lagi 3 ke 2, 2 ke 1, dan berhenti di titik 2, ya. Atau
berhenti ya di titik 2 ya, di tengah-tengah. Maka berarti berapa getaran atau N-nya berapa? Berarti ini 1, kemudian 2, kemudian ketiga, kemudian kedua, kemudian ke 1, kemudian kembali ke 2. Nah, berarti untuk N-nya ya atau jumlah getarannya adalah, kan kalau 1 ke 2 ini dia nilainya adalah 1/4. Begitu juga O ke B, dia juga nilainya 1/4. Nah, berarti kalau dari A O ke B dia adalah nilainya 1/2 atau setengah. Nah, berarti kalau dari 1 ke 2 itu 1/4, 2 ke 3 itu setengah, 3 ke 2 itu dia berarti, dan ke 1 lagi, kalau 1 kembali ke 1 berarti dinilai 1 getaran. Nah, tapi dia kembali lagi ke 2 nih, berarti dia jumlah getarannya atau N-nya berapa? Ya, jumlah N-nya adalah sama dengan, ya N-nya sama dengan 1,25 atau 1/1 getaran. Ya, atau ya N-nya adalah 1,25. Kenapa 1,25? Nilai dari 1/4 ya. Nilai dari 1/4 adalah, sebentar. Nilai dari 1/4 adalah, nilai dari 1/4 ya adalah 25 ya, atau 0,25. Makanya N-nya bisa dapatnya 1,25. Nah, untuk itu ya sekarang ya kan karena getarannya sudah diketahui atau N-nya sudah diketahui, maka kita ganti mencari yang kedua, yaitu namanya amplitudo, atau kita mencari A-nya nih. Nah, amplitudonya berarti berapa? Ya, tadi di sini belum diketahuinya berapa amplitudonya, jaraknya. Amplitudo adalah jarak ya, berarti kita buat kira-kira aja ya. Misalnya jaraknya adalah dari A ke B atau 1 ke 3 ini, misalnya kira-kira jaraknya adalah 6 cm ya, berarti amplitudonya adalah, karena dia simpangan, ini kita buat beda dulu warnanya ya. Nah, amplitudo adalah simpangan terjauh, berarti dia kan nilainya di tengah-tengah nih amplitudonya, berarti A ke B dan B ke O. Nah, nilai amplitudonya adalah dia 2, atau dia nilainya adalah sama aja kayak 1/2 ya kan. Nah, dari mana 1/2? Dari A ke O kan nilainya 1/4, O ke B adalah nilai 1/4, berarti simpangan atau amplitudonya, simpangan terjauhnya adalah nilainya setengah. Nah, maka setengah dikali dengan 6 cm, berarti berapa? 6 dibagi 2 berarti 3 cm. Nah, itu untuk untuk amplitudonya. Nah, sekarang kita cari yang namanya frekuensi. Nah, untuk frekuensinya ya untuk frekuensinya adalah, ini dulu ya. Untuk frekuensi atau mencari F, berarti frekuensi adalah apa rumusnya? Untuk mencari F adalah F sama dengan N per T. Ya, N adalah jumlah getarannya. Tadi berapa jumlah getarannya? Adalah 2,5. 1,25 dibagi T-nya. T adalah waktunya. Waktunya adalah 2,5. Ya. Nah, biar nggak ada komanya, kita jadiin seperti ini. Berarti 125 dibagi 25. Nah, berapa 125 dibagi 25? Maka didapat berapa? Coba hitung sama-sama. 1,25
dibagi 25, yaitu hasilnya berarti F-nya adalah 25. Ya, berarti F-nya adalah 25. Nah, satuannya kalau mencari frekuensi apa? Satuannya adalah hertz ya. Satuannya adalah hertz. Ya, satuannya hertz. Nah, tadi kita sudah mencari yang namanya frekuensi. Nah, tadi udah ketemu ya, frekuensinya adalah 25 Hz. Sekarang kita cari yang namanya periode ya. Kita cari yang namanya periode. Nah, untuk mencari periode pada ayunan, maka rumusnya kebalik nih ya. Ya, mencari periode. Rumusnya apa? Rumusnya adalah wait ya, kita hapus dulu. Kita hapus. Rumusnya adalah tetanus atau T besar sama dengan T per N. T kecil itu menunjukkan waktu. Tadi waktunya berapa? Waktunya adalah 2,5 sekon. 2,5. Kemudian N-nya apa? N adalah jumlah getaran. Maka jumlah getarannya yang didapat adalah 1,25. Nah, berarti 25 dibagi 1,25 dibagi 1,25, tapi 25 dibagi 125. Jadi kita hilangkan komanya, maka N yang didapat adalah berapa? 25 dibagi 125, 0,2. Apa tandanya? Berarti dia waktu atau sekon. Nah, berarti untuk periodenya adalah 0,2 sekon. Nah, tadi ya, jadi untuk mencari getaran itu cukup mudah, jadi perlu diingat. Nah, untuk kalian masih belum paham, boleh tanya-tanya di bawah di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.